Baiklah kawanku, sekarang kita lagi membuat piring dan gelas menggunakan kerajinan gerabah ya. Ini pertama tanahnya diambil, kemudian dibentuk dengan tangan seperti ini, diputar ya. Ada tangan di luar, ada tangan di dalam. Supaya tangan di luar itu menyangga tekanan yang berasal dari tangan di dalam, sehingga dia bentuknya tidak penyok kawanku ya. Itu yang pertama dikerjakan, harus seperti itu. Dan ini diambilkan alat ya, alat untuk dihaluskan dari dalam, tapi dari tangan di luar itu menyangga tekanan yang dari dalam ya. Ini pakai alat seadanya saja, apa begitu ya, seperti bekas-bekas plastik ya, bekas-bekas serabut kelapa, itu dipakai untuk alatnya, untuk menghaluskan dari dalam. Kemudian untuk menyambungnya lebih tinggi, dipilinkan tanah dia seperti ini, baru disambung di atasnya seperti ini. Bisa juga nanti tanah yang dipilin itu untuk menjadi pegangan gelasnya, tapi ini menggunakan tanah itu untuk membentuk tingginya, tinggi ke atas, kemudian ditinggikan sambil ditekan ke atas itu ya. Nah, jadi terus kemudian ditekan ya seperti ini supaya dia bertambah tinggi. Setelah itu dipotong bagian atasnya pakai tangan, nah, dipotong supaya bentuk atas dari gelas ini merata kawanku, tapi tetap dibantu dengan tangan di luar, jadi tangannya dua yang bekerja. Nah, seperti ini. Kalau ada yang kurang tinggi ditambah lagi dengan tanah, kemudian terus diratakan bentuknya supaya dia benar-benar nanti menjadi gelas yang permukaan bagian atasnya itu rata gitu ya. Nah, ini terus diratakan bagian atasnya, sementara tangan sebelah kiri itu memegang bagian luarnya supaya dia menjadi bagus, sambil diputar alat putarnya dengan tangan sebelah kiri. Kemudian lagi diambilkan dia kain untuk menghaluskan permukaan yang dipotong tadi. Kain ya, kain seadanya saja, kain bekas ya, kain kaos yang halus itu dipakai untuk meratakan bagian atasnya ini, sambil alatnya diputar dengan tangan dan terus dibentuk seperti itu. Nah, beginilah kawanku ya. Kemudian sekarang dibikinkan pegangan gelasnya ya, tanahnya dipilin-pilin. Nah, kemudian direkatkan bagian atasnya dulu, baru ke bagian bawahnya, sehingga pegangan gelas ini menjadi kuat karena masih sama basahnya antara tanah yang dijadikan pegangan gelas dan tanah gelasnya sendiri masih sama-sama basah. Tapi kalau gelasnya kering kemudian tangannya itu basah, maka itu akan membedakan tingkat pemuaiannya sehingga dia bisa pecah. Sebentar lagi gelas ini akan jadi. Oke, dia sudah jadi kawanku ya gelasnya. Terima kasih telah menonton.